Kami percaya Tuhan Kau ada di sini. Bapa yang kekal, Bapa yang mulia. Kau siap untuk berfirman Tuhan. Engkau akan memulihkan, menyembuhkan yang terluka, menguatkan kami semua Tuhan. Kami mau berikan waktu-waktu ke depan ini Tuhan, duduk tenang di bawah kaki-Mu. Dan biarlah Engkau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan. Engkau mengurapi kami yang menyampaikan, yang mendengarkan, yang di tempat ini maupun yang melalui rekaman, melalui online Tuhan. Engkau bekerja tanpa batas ruang dan waktu Tuhan. Nyatakan diri-Mu, nyatakan pribadi-Mu Tuhan. Ambil alih semua persiapan ini biar Engkau saja Tuhan yang berbicara langsung kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara sekalian, semoga bisa ditampilkan slide-nya. Terima kasih untuk tim pemuji yang sudah melayani luar biasa. Baik. Hari ini saya mau berbicara tentang Tuhan semesta alam. Semoga tidak ada kendala untuk slide-nya. Tadi sudah. Oke, puji Tuhan. Terus saudara-saudara, kalau saya tampilkan gambar ini rasanya semua sudah familiar ya. Kisah apa ini? Cerita siapa saudara-saudara? Daud melawan Goliat ya. Semua orang sudah tahu hanya melihat gambar ini. Nah, rasanya tidak habis-habisnya kisah atau pelajaran yang bisa kita dapatkan dari peristiwa Daud melawan Goliat ini. Dan saya merasa Tuhan ingin mengatakan sesuatu kepada kita pada malam hari ini dari Daud dan Goliat, saudara. Baik. 1 Samuel mencatat, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikian ia mendekati orang Filistin itu. Jadi di tangannya ada apa saudara? Dikatakan tadi Daud mengambil tongkat di tangannya. Kemudian di tangan satunya dia pegang apa saudara? Umban ya. Umban itu ali-ali ya, pelontar batu saudara. Nah, ketika mereka sudah berhadapan, orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan apa saudara? Dengan tongkat." Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Saudara perhatikan, ada hal yang menarik di sini karena di tangan Daud tadi saya bilang ada apa saudara? Satu tangan ada tongkat, tangan yang satu pegang ali-ali atau umban. Tetapi Daud bilang, "Saya datang kepadamu tidak dengan tongkat, tidak dengan umban, tapi dengan nama Tuhan semesta alam." Ada sesuatu yang dibawa oleh Daud dan itu bukan tongkat, bukan batu, bukan umban ya, tetapi Tuhan semesta alam. Ada sesuatu dengan nama ini yang dipahami, dikenali oleh Daud sehingga dia berani menghadapi seorang Goliat ya, seorang raksasa, seorang pejuang yang sangat berpengalaman. Dia hanya seorang gembala, saudara. Tuhan semesta alam, Jehovah Sabaoth, saudara. Nah, hari ini saya mau mengajak saudara melihat apa yang namanya semesta alam. Semesta alam itu sebesar apa? Boleh ya, saya cerita sedikit ya saudara ya. Kalau saudara lihat gambar ini cukup familiar ya saudara ya. Gedung apa nih saudara? Ya, gereja kita ya, Gedung Kenanga. Di situ kelihatan ada siapa nih ya duduk di situ ya, sama ada yang ngecat saudara. Nah, saudara pernah lihat Gedung Kenanga dari atas nggak saudara? Ya mungkin cuma Pak Nandar yang pernah lihat ya saudara ya. Kalau dari atas Gedung Kenanga itu kayak gini saudara. Ya ini tangkapan kamera Google Map ya, yang di tengah itu ya ini Gedung Kenanga saudara ya. Nah, kalau saya zoom out lagi saudara, wah ini mulai macet. Gedung Kenanganya masih kelihatan nggak saudara? Masih ya, ini nih Gedung Kenangan ya. Orang yang tadi masih kelihatan nggak saudara?
nggak kelihatan ya. Nomor satu karena ketutupan atap gitu ya. Nomor dua karena memang kecil sekali. Nah, orang yang menguasai atau memimpin wilayah sebesar ini mungkin kita sebut lurah barangkali ya saudara. Kita sebut camat. But Tuhan kita bukan Tuhan atas wilayah seperti ini saudara. Kalau ini saya zoom out lagi saudara. Gedung Kenanga sudah tinggal titik ya saudara. Bahkan Senen hanya satu wilayah kecil dari satu provinsi yang disebut Jakarta yang dipimpin oleh seorang gubernur. Tapi kalau saya zoom out lagi saudara, Jakarta itu hanya sebuah titik di Indonesia, di peta Indonesia. Jangan tanya Gedung Kenanga kelihatan apa enggak ya saudara ya. Sudah kecil sekali dan wilayah sebesar ini dipimpin oleh seorang yang namanya presiden. Tuhan kita tidak hanya Tuhan atas sebuah negara, saudara. Kalau ini saya zoom out lagi, Jakarta hanya sebuah titik, ya di situ, saudara ya. Dan sudah tidak ada orang yang menguasai wilayah seluas ini, yang namanya bumi. Tidak ada ya. Bumi itu dikuasai oleh pemimpin-pemimpin negara berdasarkan negara-negaranya. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan atas bumi. Dia adalah Tuhan atas semesta alam. Saya mau ajak saudara melihat lebih jauh lagi kalau kita zoom out saudara. Bumi yang besar ini ternyata hanya sebuah biji atau sebuah kelereng di sebuah sistem yang saya sebut tata surya. Ini bukan pelajaran IPA ya saudara-saudara ya. Tetapi saya rindu saudara mengenal, menangkap Tuhan semesta alam. Ketika saya merenungkan hal ini, waduh, saya merasa begitu takjub kepada Tuhan. Dan bumi hanya sebuah titik, saudara, dibandingkan matahari yang besar sekali. Ini gambar ini tidak dalam proporsi sesungguhnya, saudara ya. Sebetulnya matahari itu jauh lebih besar. Kalau mungkin matahari itu sebesar ruangan ini, mungkin bumi itu hanya sebesar bola tenis atau sebesar genggaman saya. Matahari jauh lebih besar dari yang digambarkan ini, saudara. Namun tahukah saudara bahwa matahari yang besar itu hanya sebuah titik di yang saya sebut yang disebut Orion Arm. Orion Arm itu hanya salah satu lengan di yang namanya galaksi Bima Sakti. Dan gambar yang saudara lihat ini diameternya ya bentuknya seperti piringan, saudara. Saya hanya sekilas saja, ini bukan pelajaran IPA ya saudara. Tapi semoga saudara suka. Saya sih suka banget ya. Bukan karena saya suka IPA ya. Saya suka untuk ngelihat, ya ampun Tuhan tuh gede banget. Saudara, di sini dibilang bahwa diameternya 100.000 tahun cahaya. Sudah nggak pakai kilometer lagi, saudara. Kenapa nggak pakai kilometer? Saudara, kalau saya pencet tombol ini, ya kemana ya? Kamera lagi ngeliat ke situ ya. Ya, ini kelihatan ada. Begitu saya pencet, langsung kelihatan merah ya saudara ya. Tidak kelihatan ada sinar jalan nih, nggak kelihatan. Kenapa? Karena cahaya itu kecepatannya 300.000 km per detik. Saudara nggak usah hafalin, nggak apa-apa ya saudara ya. 300.000 km per detik. Kalau dia jalannya 1 menit, tinggal dikali 1 kali 60 ya saudara. Berapa kilometer itu? Itu kalau 1 menit. Kalau cahaya ini saya tembakkan gini dan dia berjalan selama 1 jam, kaliin aja saudara. Kalau dia 1 tahun, maka cahaya ini, sinar laser ini akan menempuh jarak 1 tahun cahaya, yaitu 9.500 triliun meter ya, 10-nya pangkat 15 saudara, 9.500. Saudara nggak usah hafalkan itu, tetapi diameter 100.000 tahun cahaya itu gede banget ya, besar sekali ya saudara. Dan galaksi Bima Sakti ini, tahukah saudara, hanya sebuah titik di yang namanya Local Galactic Group. Di situ ada galaksi-galaksi yang lain, ada Andromeda, ada macam-macam ya saudara ya. Nama galaksi-galaksi yang dibikin oleh manusia. By the way, beberapa bintang di sini sudah dilihat oleh Ayub. Kalau saudara baca Ayub, ya di situ disebut bintang biduk dan lain sebagainya, itu sudah ditemukan oleh manusia dan itu sangat besar saudara. Dan Local Galactic Group yang sangat besar ini, di mana Bima Sakti hanya 1 titik di situ saudara, hanyalah 1 bagian kecil dari
supercluster. Virgo supercluster. Saya langsung saja, Virgo supercluster itu hanya sebuah titik dari yang namanya superclusters, ya. Jadi cluster-cluster ada banyak sekali di situ. Kalau saudara tanya gedung kenanga di mana, jangankan gedung kenanga, saudara ya, bumi aja nggak kelihatan. Saking gedenya yang namanya supercluster. Dan saudara tahukah saudara bahwa supercluster itu hanyalah sebuah titik dari apa yang disebut semesta alam, yang diameternya diperkirakan saat ini 73 miliar tahun cahaya. Artinya kalau saudara bisa kalau manusia bisa menciptakan pesawat yang kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya 300.000 km per detik, kalaupun itu manusia bisa temukan, untuk menjalani alam semesta dia butuh waktu 73 miliar tahun. Sesuatu yang rasanya nggak bisa dibayangkan betapa besar. Dan saudara tahu bahwa di luar lingkaran ini masih ada. Dan ketika saya merenungkan ini, sebetulnya Tuhan menciptakan ini untuk menggambarkan, menolong kita mengerti betapa besarnya Tuhan kita. Kalau tadi RT, RW, lurah, presiden, ya, gubernur, presiden menguasai satu wilayah yang besar menurut kita, Tuhan semesta alam, dia menguasai suatu wilayah yang tidak bisa kita bayangkan. Dia adalah raja atas ini semua. Sehingga ketika Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ini bukan hal yang main-main, saudara. Jadi dia seakan-akan bilang sama Goliat, wah lu salah, lu menghina bukan menghina saya. Kamu bukan melawan orang Israel, yang kamu lawan itu Tuhan semesta alam. Walaupun kamu raksasa, tingginya 290 cm, saudara, 290 itu dari lantai ini hampir ke sini ya, ini 3 meter saudara. Goliat tingginya segini saudara ya. Jadi Goliat kalau lompat sedikit mentok ya saudara. Itu buat Tuhan lebih kecil dari debu ya saudara. Masalahnya, apakah kita bisa melihat, apakah kita mengenal Tuhan sebagaimana Daud mengenal Tuhan. Tuhan yang begitu besar. Makanya dia bilang, Goliat, lu salah urusan nama Tuhan gua. Yang lu hina salah. Ya, sehingga Daud dengan keberanian itu, dengan pengenalan bahwa Tuhan adalah Tuhan semesta alam, dia maju menghadapi raksasa itu. Saudara, malam ini kita mau melihat gimana sih? Kalau saudara, saya tanya, saudara percaya Tuhan kita besar? Percaya ya. Saudara percaya bahwa Tuhan kita pencipta alam semesta, berkuasa atas alam semesta? Semua pasti bilang amin. Tetapi apakah hidup kita sesuai dengan apa yang kita yakini itu, saudara? Saya mencatat beberapa hal yang harusnya menjadi tanda, menjadi petunjuk apakah kita orang yang mengenal Tuhan sebagai Tuhan semesta alam. Kalau kita meyakini dia adalah Tuhan semesta alam, saudara, harusnya kita hidup dalam takut akan Tuhan. Betul saudara? Kalau Tuhan kita segede itu, harusnya kita hidup dalam takut. Alkitab konon katanya ada 365 kata jangan takut. Ya, katanya untuk menggambarkan sepanjang tahun kita tidak boleh takut. Tapi untuk yang ini kita harus takut, saudara-saudara ya. Yesaya mencatat, tetapi Tuhan semesta alam, Jehovah Sabaoth, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah kamu harus kamu takut, dan terhadap dialah harus kamu gentar, saudara-saudara. Orang yang menyadari Tuhannya adalah Tuhan semesta alam, dia gak main-main, saudara. Dia akan serius terhadap hukum-hukumnya Tuhan. Alkitab juga mencatat banyak orang yang main-main sama Tuhan, saudara.
Banyak orang yang menghina Tuhannya Israel, menghina Tuhan semesta alam. Goliat salah satunya. Dia nggak cuma satu-satunya, ada Firaun, ada Nebukadnezar, ada Herodes, ngomong sembarangan ditampar oleh malaikat mati seketika, saudara. Biarlah kita menjadi orang Kristen. Kalau kita bilang Tuhan kita, kalau kita percaya Tuhan kita, Tuhan semesta alam, kita jadi orang yang hati-hati, saudara, terhadap Tuhan, terhadap hukum-hukumnya, ya. Jangan kita menjadi orang yang kuat, yang sembrono, sembarangan, gegabah sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang berbahagia orang yang miskin, saudara, ya. Sebab kalau orang punya kekuatan, ya, punya kuasa, itu cenderungnya merasa kuat, saudara. Tetapi orang yang miskin di hadapan Allah, dikatakan di Matius pasal 5, dia yang empunya kerajaan Allah. Orang yang takut akan Allah pasti hormat akan namanya. Saudara, di masa sekarang ini nama Tuhan kita sering dibuat bercandaan, saudara. Ya, saya dulu pernah bekerja dulu sekali, sekian puluh tahun yang lalu. Pimpinan saya itu kalau maki-maki, saudara, nyebut nama juru selamat kita buat maki-maki. Dan sampai saat ini kalau di luar negeri itu biasa, saudara. Nama Mesias kita, juru selamat kita, itu dibuat maki-maki. Saudara, jangan sampai kita kayak gitu, saudara. Orang yang mengenal Tuhan sebagai Tuhan semesta alam, hati-hati nyebut nama Tuhan. Kita berikan penghormatan. Bahkan Tuhan waktu murid-murid tanya, Tuhan bagaimana kami berdoa? Kata Tuhan, kamu kalau berdoa gini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Hal pertama yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya, hati-hati sama nama Tuhan. Kita harus hormat sama nama Tuhan. Bahkan di 10 perintah Allah juga dibilang, jangan kamu nyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ketika kita menyadari Tuhan kita adalah Tuhan semesta alam, pasti kita tersungkur, saudara. Lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi, ku kagum hormat akan Engkau. Ada lagu lain yang berkata, bila ku pandang bulan dan bintang. Tahu lagu itu, saudara, ya? Ajaib dan mulialah karyamu, ku jatuh tersungkur di bawah kakimu. Setiap kita menyadari Tuhan kita besar. Saya nggak tahu kalau saudara naik kapal, ya, melihat laut yang luas, gunung yang besar, atau saudara naik pesawat melihat langit cakrawala. Kalau saya sih, ku jatuh tersungkur di bawah kakimu, ku sembah Kau Tuhan. Ya ampun, Kau besar banget. Padahal yang saya bisa lihat hanya sebuah titik dari wilayah yang Tuhan semesta alam kuasai. Saudara, apabila kita menyadari Tuhan kita adalah Tuhan semesta alam, harusnya kita beribadah dengan sungguh-sungguh, saudara. Kalau kita percaya Tuhan yang kekuasaannya kayak gitu, gak usah Tuhan deh, presiden ada di sini, kita hati-hati, saudara. Tuhan semesta alam ada di sini. Gimana kita bersikap dalam ibadah, saudara? Kalau Tuhan lagi ngomong, kira-kira kita serius atau kita ngantuk, atau kita ngobrol, atau kita melakukan hal yang lain? Saudara, saya tidak ingin menunjuk siapapun, saya memeriksa diri saya sendiri. Kalau saya percaya Tuhan saya semesta alam, Tuhan semesta alam, harusnya saya berhati-hati dalam beribadah, saudara. Maleaki berkata, terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Dia beribadah tetapi cacat. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam. Setiap kali Allah berfirman menggunakan nama Jehovah Sabaoth, kita harus perhatikan, saudara. Di situ dia menunjukkan wibawanya, dan kita harus hormat, saudara. Dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Dalam beribadah, Maleaki konteksnya ibadah, saudara. Tuhan menyatakan diri sebagai Tuhan semesta alam. Kita akan sangat berhati-hati. Saudara, orang yang hidup mengenal Tuhan sebagai Tuhan semesta alam, dia pasti memastikan dirinya berada di pihak Tuhan, saudara.
Perhatikan apa yang dicatat oleh Alkitab. Yang sebelah kiri ini adalah ucapan dari tentara Israel, dan yang sebelah kanan ini ucapan dari Daud. Waktu melihat Goliat, tentara Israel bilang, "Sudahkah engkau melihat raksasa itu?" Tanya para prajurit seorang kepada yang lain. "Ia telah menghina pasukan Israel." Itu ayat 25, saudara. Ayat 26, Daud berkata, "Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup?" Saudara lihat, kuning sama kuning ini orang yang sama, saudara, ya, mengacu kepada Goliat. Raksasa ini juga mengacu ke Goliat. Pasukan Israel biru sama biru mengacu ke kelompok yang sama. Tetapi bagaimana orang Israel melihat Goliat dan dirinya berbeda dengan bagaimana Daud melihat Goliat dan dirinya. Orang Israel melihat Goliat sebagai raksasa, Daud melihat Goliat sebagai orang Filistin yang tidak bersunat. Apa artinya tidak bersunat, saudara? Tidak bersunat artinya bukan umat Allah. Pada zaman itu ya, saudara, ya. Tidak ada hubungannya dengan sunat fisik pada masa kini. Apa artinya bukan umat Allah, saudara? Artinya dia bukan di pihak Allah. Goliat walaupun gede, backupnya siapa, saudara? Backupnya Allah-Allahnya orang Filistin, saudara. Tapi dia bukan umatnya Tuhan. Dia tidak di pihak Tuhan. Makanya Daud bilang, "Kamu kok takut sama orang yang tidak di pihaknya Tuhan?" Kita ini bukan sekedar pasukan Israel, kita ini barisan daripada Allah yang hidup. Kita ini di pihaknya Tuhan, kita ini backupnya Tuhan. Apa artinya, konsekuensinya bagi kita, saudara? Memastikan diri kita selalu berada di pihak Tuhan. Ketika Roh Kudus mengingatkan kita ada dosa yang menjauhkan kita, yang menceraikan kita dari Tuhan, jangan tunggu lebih lama lagi, segera bertobat, saudara. Kita harus selalu memastikan diri kita berada di pihaknya Tuhan. Begitu kita keluar, kita termasuk golongan yang tidak bersunat. Tidak ada backup, saudara. Sebaliknya, bila kita hidup di pihaknya Tuhan, kita hidup kudus, berkenan, menjauhi segala larangan yang melaksanakan perintahnya. Saudara, kita yang backup kita itu Tuhan semesta alam, saudara. Dan Daud bilang, jangan main-main, bukan sama aku, bukan sama pasukan di belakangku. Jangan main-main sama backup kami. Tuhan yang wilayahnya sebesar itu. Orang yang mengenal Tuhan semesta alam berani mengharapkan hal yang mustahil. Nama Tuhan semesta alam tidak hanya disebut oleh Yesaya, oleh Yeremia, oleh Maleaki, oleh Daud. Tapi menariknya, saudara, nama Tuhan semesta alam pertama kali dicatat di Alkitab diucapkan oleh seorang perempuan bernama Hana. Pertama kali diucapkan di Alkitab, seorang perempuan berdoa dengan nama Tuhan semesta alam. Siapakah Hana? Hana adalah seorang perempuan, seorang istri yang tertindas, yang tertekan karena dia nggak punya anak, saudara-saudara. Zaman itu anak itu segalanya. Kalau orang nggak punya anak zaman itu, ya saudara, tidak diterapkan di sekarang. Zaman itu dianggap terkutuk, ya, tidak diberkati, dan dia malu sekali. Apalagi suaminya punya istri dua dan istri yang kedua punya banyak anak. Jadi ini masalah besar, dan dia berdoa, Tuhan semesta alam. Ini pertama kali dicatat di Alkitab, saudara. Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu dan mengingat, dan selanjutnya dia bernazar, saudara, ya. Intinya Tuhan semesta alam. Kami sudah menikah lama, saya nggak punya anak. Sesuatu yang mustahil, saudara. Tetapi ketika Tuhan yang begitu besar, dia mendengar doa seorang yang mengakui namanya sebagai Tuhan semesta alam. Alkitab mencatat, kalau saudara baca di ayat berikutnya, Tuhan ingat kepada Hana. Dan tahun itu dia memiliki seorang anak, dan sesuai nazarnya dia persembahkan kepada Tuhan yang kita kenal bernama Samuel, saudara. Yang keempat, orang yang mengenal Tuhan semesta alam, dia pasti mengandalkan Tuhan. Udah gak perlu siapa-siapa, saudara. Dan Tuhan akan melakukan segala sesuatu untuk menolong kita
hanya mengandalkan Dia, saudara. Yesaya mencatat sesungguhnya Tuhan semesta alam akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan. Ada kadang-kadang hal yang tidak enak terjadi dalam hidup kita, saudara. Tujuannya supaya tidak ada lagi yang kita andalkan selain Tuhan. Dan itu bukan kabar buruk seharusnya buat kita. Itu adalah cara Tuhan menolong kita, mengingatkan kita. Yeremia mencatat, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, Tuhan semesta alam, saudara. Bahkan menjadi moto dari gereja kita, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan semesta alam. Jehovah Sabaoth, Dia berkata, hanya karena Rohku. Pemazmur juga banyak mencatat. Dia bilang Tuhan menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Jumlah bintang itu mungkin miliaran-miliar, saudara ya. Miliaran triliun. Ya, manusia hanya bisa kasih nama beberapa, saudara ya. Tuhan hafal semuanya. Dan di Yesaya 40 bilang kalau Dia panggil tidak ada satupun bintang yang berani nggak datang. Apalagi nama saudara, Dia hafal, saudara ya. Dia menentukan jumlah bintang, menyebut nama satu-satu. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatannya, kebijaksanaannya tidak terhingga. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang yang berharap akan kasih setianya. Saudara, Dia Allah yang besar, tapi Dia mendengar, Dia mencatat, Dia mendengar doa-doa kita, saudara, yang begitu kecil, yang tidak kelihatan bahkan pakai mikroskop, saudara ya, kalau dilihat dari semesta alam, tetapi Dia mengingat kita. Yang terakhir, saudara, yang kelima, orang yang mengenal Tuhan sebagai Tuhan semesta alam, dia tenang, saudara, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Pemazmur berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, kata pemazmur ya. Dia sudah membuktikan dalam banyak hal. Gue lihat hanya salah satunya, saudara, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ayat 11 berkata, diamlah. Ini Tuhan yang ngomong, saudara-saudara. Ketahuilah, akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tahun ini ketika saya berulang tahun, saya berdoa, Tuhan berbicara kepada saya melalui firman-Mu dan ayat ini yang Tuhan berikan kepada saya. Diamlah, ketahuilah, aku ini Tuhan. Dan bukan Tuhan atas daratan ya. Zaman dulu, saudara, zaman perjanjian lama, ada Tuhan atas daratan, itu ada Tuhannya sendiri. Ada Tuhan atas gunung ya, bahkan sampai sekarang ada Tuhan padi ya, ada dewa ini, dewa itu. No, ini Tuhan yang mengatasi segala-galanya, dan harusnya ini membuat saya bisa tenang. Ya, saudara ya, masih banyak pergumulan saya untuk bisa berharap, percaya kepada Tuhan. Makanya kita sama-sama, saudara, kita mau belajar mempercayakan diri kepada Tuhan. Pemazmur dalam ayat yang lain dia berkata, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Artinya, siapa yang akan nolong kita? Di mana kita akan mendapatkan kebaikan? Situasi begitu buruk, nggak ada yang membackup kita. Siapa yang akan bisa menunjukkan kebaikan kepada kita? Tapi pemazmur bilang, biarlah cahaya wajah-Mu Tuhan menyinari kami. Dengan tentram
aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Di ayat-ayat sebelumnya pemazmur menyatakan keluhannya, menyatakan kekhawatirannya. Tapi saat dia merenungkan kembali betapa besarnya Tuhan, dia bilang dengan tentram, aku membaringkan diri lalu tidur. Saudara, penting sekali buat kita, saudara, mengenal Tuhan kita sebagai Tuhan semesta alam. Karena pemazmur dalam ayat yang lain dia berkata, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Malam hari ini saudara, Tuhan menampilkan dirinya, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Jehovah Sabaoth, sebagai Tuhan semesta alam, Tuhan yang wilayah kekuasaannya tidak dapat didefinisikan, saudara. Saya pakai kata itu, saudara. Tidak ada ukuran meter bahkan tahun cahaya yang bisa mengukur kebesarannya. Dan kalau kita mengenal dia, kita akan percaya kepada dia. Mazmur 84 ayat 13, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Saya berdoa malam hari ini iman kita dikuatkan, saudara, bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang main-main, saudara ya. Tuhan yang patut kita banggakan, saudara. Satu hal yang terakhir, saudara. Suatu hari Yesus berdoa seorang diri, dicatat oleh Lukas di situ. Lalu datang murid-muridnya kepadanya. Ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang bilang engkau Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan engkau seorang nabi-nabi dahulu telah bangkit. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapa aku ini? Tadi kan aku tanya kata orang ya. Kata orang ya itu tadi. Sekarang Tuhan tanya kepada kita, kalau menurut kamu aku ini siapa? Saudara, mungkin kalau kita di gereja kayak gini kita merasa kuat ya, kita merasa dikuatkan, memang itu fungsinya kita bersekutu ya saudara. Tetapi dalam berapa menit lagi kita keluar dari pintu ruangan ini saudara. Kita kembali ke kehidupan kita. Hari Sabtu, hari Minggu ya, mungkin kita ada komsel, mungkin kita ada ibadah seperti ini, kita merasa dikuatkan. Besok hari Senin lagi saudara ya, ada yang buka email aja gemeter saudara, saya saudara ya, lihat aduh email banyak banget, bagaimana saya menjawabnya dan lain sebagainya. Saudara, itu strategi dari Goliat. Saudara, Goliat, waktu Goliat mati, kalau saudara baca ceritanya, orang Israel itu langsung mengalahkan tentara Filistin. Ya, berarti sebetulnya kalau Israel lawan Filistin itu menang Israel saudara. Ya walaupun ada raksasa yang satu, kalau dikeroyok kayak mati juga ya saudara. Tetapi saudara perhatikan strategi iblis. Dia ubah, dia ajak satu lawan satu. Ya bukan pasukan lawan pasukan. By the way, pasukan Filistin selalu kalah saudara. Tapi dia ubah strategi satu lawan satu. Dan di situ tidak ada yang berani saudara. Itu sebabnya pengenalan kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan harus iman satu lawan satu saudara. Harus bagaimana kita saat kita bergumul sendirian, bukan berarti kita tidak boleh minta doa pendeta, kita minta dukungan saudara-saudara seiman, itu harus, itu memang fungsinya kita punya komunitas di dalam Tuhan saudara. Tapi ada saat-saat di mana kita bergumul sendiri. Saat itu Tuhan bertanya, menurut kamu siapa aku? Masihkah engkau percaya bahwa aku adalah Tuhan semesta alam? Dan kalau kita percaya, apakah kita membuktikannya saudara? Kalau boleh saya mengundang tim pemuji untuk bisa mempersiapkan diri. Kalau kita mengaku dia adalah Tuhan semesta alam, apakah kita hidup dalam Tuhan saudara? Jangan sampai kita hanya suka ngeklaim, Tuhan engkau di pihakku. Kata Tuhan,
Yakin lo gitu ya. Yakin lo. Pastikan kita di pihak Tuhan, saudara. Dan Tuhan itu hanya sejauh doa. Yang memisahkan kita kan cuma dosa, saudara. Tangan Tuhan tuh gak kurang panjang, tapi pelanggaran kita itu yang memisahkan kita. Tapi begitu kita berseru, 1 Yohanes berkata, kalau kita mengaku Dia setia dan adil, kita jadi pasukannya lagi, saudara. Pastikan kita mengaku Tuhan kita sebagai Tuhan semesta alam, kita berada di pihak Tuhan. Kita berani mengharapkan hal-hal yang mustahil. Doa kita doa-doa yang besar, bukan karena emosi kita ya saudara ya. Bedakan saudara ya, bukan karena hawa nafsu kita. Tapi kita berani mendoakan sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati kita menjadi beban kita. Kita berani berdoa kepada Tuhan. Masalah Tuhan jawab atau tidak itu termasuk bagian dari kebesaran Tuhan. Tetapi kita berani berdoa seperti Hana. Berdoa tidak ada yang mustahil. Kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita tenang di dalam hidup kita. Sore hari ini saudara, mungkin ada satu pergumulan. Ada raksasa dalam kehidupan kita yang enggak ada yang bisa mengalahkan. Rasanya mustahil saudara. Tapi saat kita melihat Tuhan kita, oh iya ya, saya punya Tuhan itu namanya Jehovah Sabaoth. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Dan Dia Tuhan yang rindu untuk mengulurkan tangannya. Walaupun Dia besar saudara. Dia pilih ada satu planet yang hanya debu, lebih kecil dari debu. Dia mengutus anaknya. Dia mau menolong kita, saudara dan saya. Kita mau nyanyikan lagu itu, mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi. Saudara, tadi saya sempat bilang di awal, Tuhan yang maha besar itu, Dia mengundang saudara untuk hadir saat ini. Sadarkah saudara bahwa tidak ada yang bisa hadir di tempat ini kalau bukan Tuhan yang mengundang, saudara. Memang ada keputusan yang kita buat untuk bisa hadir di tempat ini. Tapi Tuhan yang mengundang kita. Artinya apa? Dia ada di sini, saudara. Saya mau bawa kesempatan ini. Mumpung Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan semesta alam. Ini kesempatan bagiku untuk bisa tenang di hadapannya. Untuk bisa mengatakan dengan iman, mengalir kuasa. Mari kita nyanyikan. Mengalir